Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Saya bertanya-tanya. Dari dulu saya mempertanyakan sebuah pertanyaan. Kenapa ya Indonesia ini negara yang sangat kaya, yang sangat subur, yang sangat makmur, gemah ripah los jenawi toto tentrem kerto raharjo, ditanam tongkat akan muncul tanaman. Kekayaannya sangat berlimpah ruah. Kekayaan alam yang ada di darat, wow banget mas bro. Kekayaan alam yang ada di laut, wow banget mas bro. Kekayaan alam yang ada di udara juga, wow banget. Kekayaan alam negara Brunei, Malaysia, Thailand, Singapura, Australia, negara-negara yang lain belum apa-apa, mas bro. Bahkan tidak ada apa-apanya. Indonesia ini benar-benar negara yang sangat kaya. Tapi kenapa? Why? Kunaon? What happened? Rakyatnya kok miskin-miskin. Yang kaya dengan yang miskin, lebih banyak yang miskinnya. Yang kaya bisa dihitung dengan jari. Yang miskin, tidak bisa dihitung dengan jari. Jawabannya adalah, Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jawabannya. Pengen tahu jawabannya? Pengen dengar jawabannya? Yang pertama itu di Indonesia ini banyak maling. Negara yang kaya, tetapi kaya juga para malingnya. Para malingnya banyak. Satu. Yang kedua, rakyatnya ini diupayakan bodoh. Yang ketiga, banyak para pelacur politik. Ada rakyat yang melacurkan diri untuk memuaskan para berhala politik demi duit. Ada oknum ulama yang melacurkan diri untuk memuaskan para berhala politik demi duit. Lihat saja kejadian Pilkada DKI 2019 hingga saat ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kenapa Indonesia ini negara yang kaya tetapi rakyatnya banyak yang miskin? Satu apa, Bu? Satu, karena di kita ini banyak maling. Yang kedua, karena rakyatnya dibodohkan. Yang ketiga,
Karena di kita ini banyak para pelacur politik, baik dari golongan rakyat maupun dari golongan ulama. Tiga. Makanya Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, sebagai pencipta metode cepat matematika, fisika, kimia, dan juga yang lainnya, keprihatinan saya ini ingin saya wujudkan. Jikalau Indonesia kaya, maka sudah sepatutnya, sudah selayaknya, sudah sewajibnya rakyatnya juga kaya-kaya. Harus lebih kaya daripada orang Malaysia. Harus lebih kaya daripada orang Australia. Harus lebih kaya daripada orang Brunei. Harus lebih kaya daripada orang Arab. Karena kekayaan kita ini tidak bisa dibanding-bandingkan, Mas Bro. Banyak. Makanya kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Dikasih kekayaan yang sangat berlimpah ruah negara ini, kayak lautnya, kayak daratnya, kayak udaranya. Kurang apa? Kenapa kalian miskin-miskin? Kenapa kalian mau dibodohi, dibohongi oleh para maling dan para pelacur politik? Akhirnya dulu di tahun 2016 saya bikin status. Status Facebook saya itu dulu, pengen tahu Bu? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Status Facebook saya dulu itu adalah Profesor Agus Kurnia. Kalau sekarang tidak diperbolehkan pakai gelar. Sekarang mah ilmuwan Agus Kurnia. Di FB saya itu yang username-nya itu Profesor Agus Kurnia, Prof Agus Kurnia saya nulis. Tulisan saya ini alhamdulillah bos, selalu viral dan viral. Profesor. Dalam tulisan saya itu saya mengibaratkan begini. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Jokowi dan Ahok disandingkan di Pilpres 2024, maka akan terwujud impian saya, Indonesia negara yang kaya, maka rakyatnya pun akan kaya. Ini impian saya, Mas. Ini impian saya. Ini metode cepatnya yang bisa mempercepat orang Indonesia pada kaya-kaya. Bisa lebih kaya daripada orang-orang Singapura. Bisa lebih kaya daripada orang-orang Australia. Bisa lebih kaya daripada orang-orang Amerika. Bisa lebih kaya daripada orang-orang Cina. Bisa lebih kaya daripada orang-orang Arab. Jika kedua orang ini memimpin Indonesia, Jokowi dan Ahok, terpilih di 2024. Wah, udah maknyos, Mas. Udah keren, udah markotop, udah edan banget, wow banget. Ini kesalahan saya. Kenapa saya bikin status? Akhirnya para maling, Bu, Pak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, para maling bikin strategi, para bajingan bikin planning, para orang-orang yang goblok bikin siasat, para mafia bikin catatan-catatan.
Bagaimana caranya supaya Jokowi dan Ahok tidak bersatu di Pilpres 2024? Kalau bersatu, sudah pasti terpilih, Mas Bro. Sudah pasti terpilih. Rakyat Indonesia itu sudah tergoda, sudah terhipnotis oleh kinerja hebat Jokowi dan Ahok ketika mimpin Jakarta. Dah. Maka akhirnya aduh, para politikus busuk, para maling, para mafia, para pelacur agama, para pengkhianat bangsa, reuni remuk, bikin sebuah strategi untuk memecahkan Ahok dan Jokowi. Dan strategi ini berhasil, Mas Bro. Di mana Ahok dilumpuhkan, Ahok dihancurkan, Ahok dipenjarakan. Pada tragedi Pilkada 2017, Ahok difitnah menistakan agama, padahal dia tidak menistakan agama. Ahok diupayakan untuk dijatuhkan supaya tidak menang di Pilkada DKI 2017. Putaran pertama menang, Mas Bro. Putaran kedua, sekelas Ustadz Arifin ngancem, kalau Ahok menang, Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, coba cari videonya, ada, Mas. Ada ancaman yang serius. Kalau Ahok menang, ini kata almarhum Ustadz Arifin, kalau Ahok menang, maka Jakarta berdarah. Akhirnya Agim turun, Ustadz Mansur turun, Ustadz Waloni, Ustadz terkenal pada turun, MUI turun. Serem, Mas Bro. Ketika Ahok sudah kalah, dan saya pun merasa ketika Ustadz Arifin ngomong seperti itu, punya firasat, udah kalah ini. Kalah. Lalu Anies Baswedan yang menang. Apa yang terjadi selanjutnya? Ahok diupayakan dipenjarakan. Jadi menurut saya ini bukan masalah penistaan agama. Ketika Ahok dipaksakan untuk dipenjara, maka ini sebagai bukti bahwa mereka berhasil memisahkan Ahok dan Jokowi untuk Pilpres 2024. Jadi kalau ada yang ngomong ini masalah penistaan agama, bohong besar. Ada yang berani ngomong gitu, saya tangkap. Kalau saya kalah, silahkan pancung saya. Live on TV depan. Kalau ada yang berani. Ini permasalahan bukan masalah penistaan agama, Mas. Ini masalah perut para maling, para mafia yang ada di Indonesia. Yang jika Ahok dan Jokowi jadi presiden dan wakil presiden, para maling, para mafia yang ada di Indonesia habis, keran malingnya ditutup.
lahan basahnya jadi lahan kering. Mereka akan dimiskinkan, Mas. Kenapa? Jokowi dan Ahok ini pro rakyat. Ini yang dilupakan oleh Adi. Ini yang dilupakan oleh UA. Ini yang dilupakan oleh UA. Ini yang dilupakan oleh MUI. Ini yang dilupakan oleh orang-orang FPI, HTI, PKS. Mereka dijadikan para pelacur politik. Karena tidak mungkin menjatuhkan Ahok dengan adu prestasi. Tidak mungkin menjatuhkan Ahok dengan debat. Menjatuhkan Ahok yaitu dengan satu-satunya mengangkat isu penistaan agama setinggi-tingginya. Para maling, para mafia di Indonesia ini berhasil menurunkan Adi, menurunkan Habib Rizik, menurunkan Ustadz Mansur, menurunkan Ustadz-Ustadz yang lain, MUI, FPI, HTI, PKS. Jadi para pelacur politik semua, Mas. Saya sampai nangis. Edan, men. Indonesia jaya. Akan jaya secepat-cepatnya. Akan maju sekilat-kilatnya. Rakyatnya akan kaya. Karena negara ini memang kaya. Impian ini dihancurkan seketika oleh kelompok-kelompok innahu kana zoluman jahula, manusia yang zolim dan bodoh. Bawa kitab yang kalian punya, debat dengan Ustadz Agus. Saya gak akan pernah kalah. Karena kitab yang tertulis itu belum apa-apanya dengan kitab yang belum tertulis yang ada di alam semesta. Jadi kalian yang pandai kitab jangan sombong, Mas Bro. Ente belum apa-apa. Gak percaya siapa lawan debat. Ayat-ayat Allah yang belum tertulis ini masih sangat banyak, Mas Bro. Andaikan lautan ini jadi tintanya, maka akan kering untuk menuliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum tertulis. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Berakal itu tidak bodoh dan tidak zalim. Ini yang membuat Islam tidak pernah bangkit dari kebodohannya, dari kezolimannya. Umat Islam banyak tapi seperti buih di tengah lautan. Karena selalu menjadi para pelacur politik. Tidak bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang jahat. Akhirnya summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Kalian ini pada bodoh, Mas. Maunya dibayar oleh para maling, para mafia yang ada di Indonesia. Anda tahu berapa triliun duit yang digelontorkan untuk menjatuhkan Ahok? Kata Fadli John kemarin 3 triliun, Mas. Kalian tahu berapa puluh triliun duit yang dipakai untuk mengalahkan Jokowi? Puluhan triliun, mungkin ratusan triliun, Mas.
Tetapi Jokowi ini orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka kalian yang dikalahkan, jagoan kalian yang dikalahkan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik telah menipu Allah. Maka Allah balas tipuan mereka. Ala laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang munafik. Kini harapan satu-satunya pada Jokowi. Impian saya ingin menggandeng, ingin menyatukan Ahok dan Jokowi agar rakyat Indonesia bisa bangkit menjadi rakyat yang kaya, sirna. Karena kebodohan rakyat Indonesia sendiri. Karena kezaliman para ulama. Maunya dijadikan para pelacur politik. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa, setanah air dimanapun kalian berada. Jadi jelas, Pilkada DKI ini hanyalah strategi untuk memisahkan Ahok dan Jokowi, atau Jokowi dan Ahok di Pilpres 2024. Ahok tumbang, tetapi Jokowi tidak tumbang. Kenapa? Karena saya paham betul dengan strategi mereka. Selama 2 tahun terakhir, dengan channel tanda tanya politik ini, videonya semuanya ada, memenya semuanya ada. Tidak akan saya update. Ketika ada pemberitahuan bahwa saya harus menghapus semua video, maka dolar akan kembali muncul. Maka saya memilih hilang dolar daripada menghapus video, 400 lebih video. Lebih baik saya makan dengan nasi basi daripada mereka berbahagia, jejak digitalnya hilang. Maka saya akan jaga 400 video ini sebagai bukti, sebagai pelajar, sebagai tanda-tanda bahwa telah terjadi kezaliman yang nyata di Pilkada DKI 2017 yang merupakan senjata untuk memisahkan Ahok dan Jokowi di Pilpres 2024. Lihat, Gubernur Anies Baswedan yang naik dengan jual ayat dan mayat, kinerjanya acak-acakan. Bahkan dia kini sudah disebut sebagai pengkhianat negara karena berbohong kepada negara lain, menjelek-jelekan pemerintahan sendiri dan rakyat Indonesia. Sekali pengkhianat akan selamanya jadi pengkhianat. Sekali penjahat akan selamanya jadi jahat. Pepatah ini jangan sampai terjadi. Kalian yang sudah selama ini berbuat bodoh dan zalim, di bulan Ramadan ini, saatnya kalian kembali ke jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah ridhoi, yang telah Allah ridhoi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke Tuhan dengan ridho, lagi diridhoi. Bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kebodohan kalian, kezaliman kalian, yang sudah dijadikan para pelacur politik oleh para maling-maling, para mafia yang ada di Indonesia,
membuat rakyat Indonesia akan terus menerus menjadi rakyat yang miskin. Negaranya kaya, tapi rakyatnya miskin. Tapi mungkin ini adalah sebuah takdir. Tetapi takdir bisa dirubah, Mas. Mudah-mudahan di tangan Jokowi itu. Dan ada generasi penerusnya. Seperti Ahok, Risma Harini, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan lain-lain. Indonesia bisa menjadi negara yang kaya dan orang dan rakyat-rakyatnya makmur atau kaya raya. Sedih, Mas Bro, negara yang kaya tetapi rakyatnya miskin. Saatnya mulai sekarang kalian cerdas otak dan cerdas alatnya. Pilih pemimpin yang baik seperti Jokowi dan Ahok yang akan memberikan perubahan yang sangat besar dan sangat cepat untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jangan mau dibodohi lagi oleh para maling, para mafia di negeri ini. Cukup, Mas. Kita sudah kangen ingin menjadi rakyat yang kaya di negara yang kaya. Kalau tidak kesampaian oleh kita, ya oleh anak cucu kita. Mereka bisa menikmati negara Indonesia yang kaya. Dengan rakyat yang kaya. Di mana di dalamnya adalah anak cucu kita. Yuk, dimanapun kalian berada. Bersama Gus A, kita gelorakan revolusi otak dan revolusi akhlak. Revolusi otak. Memperbaiki otak rakyat Indonesia. Revolusi akhlak. Memperbaiki lisan dan perbuatan rakyat Indonesia. Otaknya bagus. Lisan dan perbuatannya bagus. Maka itulah manusia yang sangat berkualitas. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.